Jadi kalau kita sholat itu, lisan kita menyebutkan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, hati kita mengingat. Jadi zikir meliputi hati dan lisan. Menika yang tertinggi tingkatanipun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para ibu, para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, kita awali taklim kita pada malam ini dengan berdoa. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Nomor 2, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Terakhir, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada pokok materi pembahasan kita tentang sholat, saya ingin sedikit menjelaskan atau mengutarakan, menyampaikan apa yang tadi kita mohon kepada Allah, supaya kita senantiasa mengingat Allah. Ini doanya menika, Allahumma a'inni ala dzikrika. Sebenarnya zikir itu punya dua makna, menyebut dan mengingat.
Kita berharap supaya kita selalu berzikir kepada Allah. Dan itu betahaken dumateng pitulunganipun Allah. Sebab untuk selalu berzikir menika perkawis ingkang boten gampil. Maka kita mohon dumateng Allah supaya kita itu senantiasa zikir dumateng Allah. Zikir menika wonten 3 maknanipun jatosipun atau 3 tingkatan ya. Tingkatan yang tertinggi itu mengingat Allah di dalam hati dan menyebutkan di dalam lisan. Itu zikir yang tertinggi. Wonten manah lan wonten lisan. Jadi kalau kita sholat itu lisan kita menyebutkan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, hati kita mengingat. Jadi zikir meliputi hati dan lisan. Menika yang tertinggi tingkatanipun. Yang kedua itu hanya di dalam hati. Lisan tidak menyebutkan, tapi hanya ingat kepada Allah. Ingat pada Allah itu menurut Ibnu Qayyim, kalau tidak salah ya, itu mengingat kepada 3 hal. Ingat dumateng keagunganipun, dumateng sifat-sifatipun ingkang mulya, kesempurnaanipun. 2, ingat dumateng rahmatipun, peparingipun. Yang ketiga, ingat dumateng perintah lan laranganipun. Wonten 3 menika. Ketika kita melihat sesuatu lalu ingat ini diperintah Allah, itu kita berarti mengingat. Saat kita mendengar azan, duh aku diperintah sholat. Ning menika wonten manah kita. Itu namanya zikir kepada Allah. Ingat kepada perintahnya. Kalau ada sesuatu yang buruk lalu kita ingat iki dilarang. Itu namanya kita mengingat Allah dengan hati. Yang ketiga itu dengan lisan saja, tapi hatinya tidak ikut. Menika tingkatan zikir yang paling rendah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, tapi hati kita tidak mengingat Allah, itu namanya hanya menyebut dengan lisan. Kita menyebut la ilaha illallah, tapi hati kita tidak mengingat, tidak merenungkan kandungan menika. Itu namanya kita hanya menyebut, bukan mengingat. Kalau dalam sholat itu kita menyebut, mengucapkan atau mengeluarkan lafaz-lafaz, tapi hati kita enggak ikut ingat. Itu namanya kita bukan zikir dalam arti mengingat, tapi menyebut. Itu tingkatan zikir yang paling rendah. Maka sholat itu harus pada tingkatan pertama tadi. Mengingat dalam hati dan melafadzkan atau menyebut dengan lisan kita. Pindah menika pengertosanipun zikir. Zikir itu mengingat dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Itu arti zikir. Dan yang sempurna itu kalau terpenuhi kalih-kalihipun. Yang kedua, zikir itu dari sisi kaifiyatipun, tata caranipun, wonten zikir ingkang sampun dipun atur tata caranipun, waktunya, tempatnya, bacaannya. Itu namanya zikir muqayyad namanya, sudah diatur. Seperti sholat, itu zikir yang muqayyad, sampun dipun atur. Kapan,
wekdalipun apa yang kita baca sampai gerak-geraknya sampun wonten sedaya. Ada itu zikir muqayyad namanya. Kalau orang sholat nggak boleh berkreasi, gawe-gawe, mboten asal. Mane ruku maca surat Yasin, nggak boleh. Tapi kan apik, iya, tapi itu sudah muqayyad soalnya, pun dipun atur. Kalau zikir muqayyad itu nggak boleh ditambah-tambah. Ya mulai dari azan ini ya, azan ini kan zikir ini. Dan itu sudah muqayyad. Wawasanipun sampun ngoten niku nggih. Sejak zaman Nabi sampai kapanpun ya azan niku ngoten niku kan. Ora ditambah-tambah. Nggih. Ganti memene napa maca surat napa ngoten. Tidak boleh. Yang ngoten niku azan niku itu zikir yang muqayyad ya. Kadang wonten wekdalipun ada zikir itu pagi, zikir pagi namanya, adzkarus shabah. Nabi sudah memberikan petunjuk. Ini bacaan-bacaan zikir. Itu yang kita baca waktu Jumat pagi itu. Itu memang ada tuntunan. Nabi pagi membaca ini. Mangke sore nggih ngoten. Mulai dari asar, salat asar sampai matahari terbenam. Kok sampun wonten. Adzkarul masak namanya. Nah menika termasuk wonten tuntunanipun dikir-dikir pagi dan sore itu. Dan itu tidak harus Jumat mboten. Itu memang kebetulan aja. Kita bisanya hari Jumat ya Jumat, mungkin besok kita ganti Sabtu. Karena nggak ada ketentuan. Itu memang kebetulan aja Pak. Pas nganggure Jumat ngoten mawon. Jadi jangan diyakini kalau itu ketentuannya pun Jumat mboten. Dan itu bagusnya sendiri-sendiri. Tapi kenapa kita kok bersama-sama niku sifatipun gerakkan saja. Ngajak. Bani mboten ngoten mangke mboten zikir. Taklim namanya itu. Mengajari supaya jamaah ini terbiasa. Nah, menawi mboten wonten gerakan niku nggih njenengan piyambak-piyambak. Seperti besok ini, Jumat ini saya pas nggak bisa. Kula zikir piyambak mangke ten Kaliurang. Wonten acara mulai Kamis. Anjenengan zikir piyambak-piyambak mawon. Ten mriki ya boleh, di rumah boleh. Jadi karena itu bukan muqayyad. Muqayyadnya itu cuma waktunya pagi, tapi kalau teknis caranya itu terserah saja. Menika jenenge zikir muqayyad. Nah, Bapak Ibu, ingkang justru lebih banyak itu zikir sing sifatipun umum. Mboten dibatasi. Namanya zikir mutlak. Yang tidak dibatasi. Bahkan kita membuat batasan sendiri ya nggak boleh. Karena memang itu nggak dibatasi. Itu menjadi ciri orang beriman. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat atau menyebut Allah baik waktu berdiri, duduk, berbaring, ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Orang beriman itu selalu zikir dumateng Allah. Cuma kadang-kadang ada yang boleh diucapkan, ada yang tidak. Kalau di kamar mandi, zikir pada Allah tapi nggak boleh diucapkan. Di hati boleh, tidak apa-apa. Ya. Kamar mandi itu termasuk tempat yang orang tidak baik kalau melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah, tidak baik. Tapi tetap ingat pada Allah. Kondisi hujan ngeten niki Bapak Ibu, ini juga malah banyak ini memberi
motivasi, memberi dorongan, memberi kesempatan kita untuk ingat kepada Allah pas hujan ini ya. Pertama, ingat kepada rahmatnya. Hujan ini termasuk rahmat. Maka kalau hujan, Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Nah, ini ingat pada Allah itu, Pak. Dilafatkan dalam bentuk doa niku. Yeah. Ingat kepada keagunganipun Allah. Bahwa hujan ini Allah yang menciptakan. Menjadikan kita semakin mencintai Allah. Karena kita dicintai dengan diturunkan hujan. Itu mahabbah namanya. Karena hujan ini menjadi rahmat, maka kita punya harapan, ar-roja. Para petani lalu tumbuh harapan, ya Allah, kula badhe nandur ya Allah, mugi-mugi pun paringi dados. Nah, melalui hujan ini timbul roja namanya, Pak. Nah, hujan ini rahmat Allah. Tapi ingat, ada juga rasa takut. Karena hujan ini pernah dijadikan Allah untuk menghukum manusia. Ya. Umatipun Nabi Nuh itu dihukum, diazab melalui air hujan, air banjir. Ya, jadi makanya kalau kita hujan ini istighfar, Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa kita. Khawatir jangan-jangan hujan ini hujan siksa. Menimbulkan banjir, menimbulkan malapetaka. Gitu. Makanya kalau hujan ini perbanyak kita ya maca alhamdulillah, tapi juga istighfar, Pak. Dan ini ya Bapak Ibu, salah satu kondisi doa kita itu mustajab menawi turun hujan. Itu hadis Nabi itu ya. Jadi ini hujan itu jangan disia-siakan Bapak Ibu. Perbanyak berdoa. Ini saat-saat mustajab ini. Oke? Jadi dimanfaatkan ini. Ini cah cilik-cilik kan terus udan-udan. Nah, yes, ra apa-apa cah cilik-cilik. Mosok awak dhewe wis tuwa kok udan-udan. Malah dene udan ngeten iki malah terus khusyuk berdoa. Ini kita ada kesempatan doa kita niki mustajab. Hujan ini rahmat ini. Intine pun pokoknya tetap zikir dumateng Allah menika dalam keadaan apapun. Ya, dan hindari ucapan-ucapan yang sifatnya niku mboten sae. Menapa niku? Mencela, Pak. Enggak boleh mencela, Pak. Mencela kepada hujan itu sama dengan mencela Allah, enggak boleh. Ya, mencela masa itu sama dengan mencela Allah. Kita enggak boleh. La tasubud dahr. Jangan mencela masa. Musim itu enggak boleh dicela. Gitu? Jadi mencela udan, mangke mboten udan gitu dicela. Udan dicela. Dan meneh rintik-rintik ya kok udan iku mesti celah. Mungkin deres kok deres tenan. Jenenge manungsa ngoten niku. Ya, jangan dibiarkan kita suka mencela itu. Nah, kita menikah berpikir secara positif mawon. Nggih. Nah, menika kaitanipun kalian hujan. Ini termasuk juga kesempatan kita untuk zikir pada Allah, termasuk zikir yang mutlak niku wau. Ya, karena tidak ada tuntunan khusus
Apa yang kita lakukan saat hujan? Umpamane kok salat hujan mboten enten. Ndak ada, salat hujan itu ndak ada. Sujud hujan mboten enten. Ngapa sampean kok sujud? Aku lakoni sujud hujan, ndak ada tuntunannya. Ya. Yang memang tidak ada tuntunan khusus ya kita jangan buat-buat. Berarti berlakunya itu zikir secara umum. Ya berdoa tadi, ya istighfar. Ingat dumateng napa menika rahmatipun Allah. Sepokokipun secara positif nggih wonten muncul rojak harapan kita melalui hujan ini kita menika pikantuk rahmatipun Allah. Dan juga ada rasa takut, khauf. Jangan sampai hujan ini menjadi azab bagi Allah. Kadang-kadang kula niki nggih khawatir juga Bapak Ibu ini udan ngeten niki. Karena kebetulan barusan membaca maraknya judi online, maraknya minum-minuman keras. Wah ini, aduh, jangan-jangan ini Allah mengirimkan hujan ini untuk mengazab. Karena kemungkaran itu menimbulkan azab, Pak. Kalau kemungkaran merajalela, menika azabnya, azab Allah di dunia itu bisa diturunkan. Itu surat wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu khossah. Kemarin khutbah itu saya sampaikan itu. Ya. Kalau sudah azab dunia turun itu tidak hanya mengenai orang zalim saja. Orang yang berbuat dosa mawon. Tapi semua kena. Ya sing minum-minuman keras, ya sing judi online, ya sing korupsi, lan sing mboten nggih kena kabeh. Kadang kula khawatir niku Pak, pas udan ngeten iki ya Allah. Melihat kemungkaran-kemungkaran ini ada rasa takut bahwa hujan ini menjadi azab bagi Allah. Maka kita berdoa, istighfar dan mohon ampunan. Mugi-mugi kita sedaya saged dilindungi dari segala macam fitnah utawi azab yang diturunkan dumateng kula panjenengan sami. Nah, mila menika donganipun rak niki Bapak Ibu ya. Ini kalau ngerti bahasa Arab, Allahumma inni ala zikrika. Allah itu menunjukkan tetap, Pak. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa. Itu ala. Ya, bukan li zikrika. Ala zikrika. Karena memang zikir pada Allah itu harus selalu. Kedah menika senantiasa kita lakukan, Pak. Ya, ala zikrika. Supaya kita itu tetap zikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya, ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Nah, ngaten Bapak Ibu, minangka pengantaripun nggih. Pengantar tapi kathah nipunan. Mboten napa-napa, nggih. Bapak Ibu sekalian, kula badhe ngaturaken ingkang anu mawon nggih. Beberapa kesalahan dalam sholat kemarin ya. Ini saya selesaikan aja atas usulnya Bu Munir. Kata Bu Munir, mbok iku dirampungke, engko ndak salah terus-terusan rasane. Oh ya benar juga. Aspirasi istri itu ya. Wonten mboten niki Bu Munir? Oh. Ini aspirasinya saya lakukan ini ya. Ini kesalahan berikutnya Bapak Ibu di dalam kita melakukan sholat. Niki kan kaitannya ke doa yang terakhir tadi, wa husni ibadatika. Agar kita itu senantiasa baik di dalam beribadah. Nah ini kita upayakan menika. Ini di antara kesalahan di dalam sholat mungkin sering terjadi ini Bapak Ibu. Tidak menggerakkan kedua bibir
ketika membaca bacaan dan zikir sholat. Nah ini, kalau sholat itu harus menyebut Pak, nggak cukup dengan hati. Itu nggak boleh. Baik ya, ini contohnya pun. Nah ini. Nah niki contohipun menika. Salat tapi meneng e. Mungkin dia mengatakan kan cukup di hati. Niku nek zikir umum boleh, tapi kalau salat kan sudah ada tuntunannya. Itu namanya termasuk zikir yang muqayyad, pun dibatasi tata caranipun. Nggih. Untuk sholat itu zikirnya harus hati dan lisan. Maka kalau dieman mboten pas. Dasarnya menika. Ini Nabi kalau sholat, nah Nabi itu menggerakkan kedua bibirnya, gitu. Wa yuharriku napa niki syafataihi. Syafatai itu dua bibirnya. Di sahabat niku ngamati itu kalau Nabi salat niku bibire komat kamit. Bergerak-gerak. Tegese bergerak niku melafatkan apa ya? Mboten metat-metat lho nggih. Itu dalam rangka membaca. Jadi kalau Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu untuk mengucapkan itu. Nah, menawi namung meneng, nah niku kleru menika. Jelas niki nggih Bapak Ibu nggih? Wonten mboten ngaten menika? Jenengan nate mboten? Ibu salat kok meneng ae. Mari ya, sejak sekarang kita jangan. Kalau sholat itu, ya lafadz ini bergerak-gerak, mengucapkan, melafadzkan, hati kita mengingat. Jadi makanya dua kalau sholat niku. Zikirnya meliputi menyebut dan mengingat. Nah, dua-duanya ini. Menyebut tok, mengingat boten nggih kirang. Mengingat tok, menyebut boten nggih kirang. Menawi salat menika sampun wonten tuntunanipun kedah kalih-kalihipun. Langsung disebut mawon sampun wonten bahasanipun. Kudu lafat-lafat ingkang dipun tuntunaken. Mboten oleh enggak nganggo karepe dhewe ra entuk. Allah gede banget, enggak boleh. Allah Akbar itu enggak boleh diterjemahkan Allah gede banget men saged. Kan nanti itu wonten niku salat terjemahan niku rumiyin tiyang Malang niku. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Itu penodai, penodaan datang salat menika. Jadi mboten usah dibantah niki. Timbangannya aku ora paham, mboten sangat mboten oleh salat itu dibantah. Ngaten nggih Bu nggih? Tapi, nah niki ana tapine niki. Jangan mengganggu orang yang di sebelahnya. Kalau ini sampun niku, sampun kula aturaken. Jangan terlalu keras. Mangke tiyang kanan kiri itu terganggu. Ya, jadi kalau membaca menika namung dipirengaken piyambak sampai ora krungu wong liya iki pokoke. Ya, ndane klesak-klesik alhamdulillah arang. Mangke mesake sing sebelah kanan kiri iki, Pak. Gitu. Nah, niku itu perlu Pak, perlu dikendalikan ini. Ya, karena kadang-kadang terjadi itu ya. Saya pernah sholat di masjid mana gitu. Keras banget ini kanan kiri ini. Tak tunggu-tunggu sampai rampung. Sehingga kalau ya saya mau mengakman lah. Kalau nggak dinasihati itu nanti akan terus-menerus begitu.
Kebiasaan dia Pak, pun ninggal leres. Ini musala niki nggih wonten Pak, musala Berbulcana. Tapi anaknya bagus itu, tak tunggu aja. Begitu selesai saya berdua saya ajak ngobrol. Mahasiswa UMY dia, rajin. Tapi sekarang udah nggak ada orangnya, mungkin udah pindah mungkin. Dia bagus Pak, terima kasih Ustaz. Memang saya juga pernah ditegur orang itu, ini kulo lali katanya. Untung saya ditegur Ustaz lagi katanya. Jadi bagus itu dia. Tapi nggih kula nggih hati-hati ya, enggak di depan umum ya cuma. Nah, jadi perlu diingatkan itu. Ya, jadi kita melafatkan ning mboten ganggu datang kanan kiri. Ya, itu kalau ini sama kula aturaken dasaripun. Nabi pernah menegur orang baca Quran. Baca Quran loh Pak, kan apik niku. Jadi gara-gara mengganggu tiyang sanes, Nabi kemudian ngendika, ingat ya, masing-masing orang itu munajat kepada Allah. Semuanya munajat, jangan diganggu. Jangan saling mengganggu. Niku. Jadi baca Quran mawon mboten pikantuk ganggu dhateng tiyang sanes. Nah, menika kaitanipun kalian maos niku wau. Lalu berikutnya tidak merapatkan niki sampun kalau winani nggih. Mboten rapet. Nah, barisanipun mboten rapet menika. Ini kanggo ditekuk barang, mboten oleh niki ditekuk niki. Ini kemarin contoh ditekuk-tekuk. Termasuk mboten angsal, Pak. Klambine ditekuk-tekuk niki ya. Ini keras sekali ini peringatan Nabi. Hendaklah kamu merapatkan barisanmu atau mau merubah wajah-wajah kalian. Keras banget ini. Kenapa? Peringatan Nabi agar orang merapatkan barisan. Niki yang alhamdulillah sampun nggih, pun Pak rapet menika. Tinggal ibu-ibu itu saya nggak tahu dari jauh ini. Pun rapet napa dereng Ibu? Ibu menawi soft sampun rapet napa dereng? Insyaallah sampun nggih, dirapetaken. Nggih. Ini bapak-bapak niki sampun sae. Dan harus selalu diingatkan, salah satu tugas imam itu harus mengingatkan dulu. Mengingatkan sawu sufu fakum. Itu kan maksudnya niku, Pak. Rapatkan dan luruskan barisanmu. Ya. Itu tugasipun imam menika ngatakan. Nah, kemudian berikutnya ini juga termasuk kesalahan menghamparkan kedua kaki dan duduk di antara keduanya. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala hakiyan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih contonipun. Fa idza kana fi rak'atain. Nah niki Pak, jadi dilungguhi ngeten niki mboten oleh. Ya. Ini nggih. Mboten. Saged ditingali mboten niki. Dua kakinya dihamparkan, kemudian diduduki. Sing bener Kak kudu ngeten iki, bener. Ditekno sitok, mboten diduduki dua-duanya begini. Bisa bayangkan ya, Pak ya? Ya. Yang betul itu ini, yang satu ditegakkan, yang satu diduduki. Nabi kalau sholat begini, bukan dua-duanya dihamparkan, diduduki, mboten. Iya ditumpangi. Dilunggahi, Pak. Saged beri contoh, Pak. Pak peninggal. Sing ngeten iki pripun? Nggih, coba niki Pak peninggal. Nah, begitu, Pak. Maksudnya dihamparkan, Pak. Kurang menghampar. Dihamparkan ngeten terus dilungguhi. Nggih. Kados niki. Ya, yang betul itu begini. Ya. Jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Kemudian berikutnya pun rampung. Pun rampung niki punan. Jadi yang lain-lain sampun bener berarti niki.
Wonten pitakenan Bapak Ibu? Wonten? Tasih wonten wekdal menika? Betul? Nah, nggih. Sakniki kita lajengaken. Jadi sudah selesai ya, Bu Munir ya. Sudah kesalahan-kesalahan sudah saya aturkan ini. Nggih. Namung menika ingkang perlu dados perhatosan kula panjenengan sami. Sekarang kita kembali untuk memahami bacaan-bacaan salat nggih. Dalam rangka memenuhi napa? Memenuhi kewajiban ya. Bahwa salat itu harus melibatkan lisan dan hati. Lisannya melafadzkan, hatinya mengingat. Bila menika kita berusaha untuk bisa memahami apa yang kita baca di dalam salat menika. Menawi mboten mangke namung menyebut kemawon, tapi hatinya tidak ikut mengingat. Nah, mila menika kewajiban kula panjenengan sami untuk selalu bisa memahami wawasan salat menika. Mulai dari Allahu Akbar. Napa artosipun? Allah Maha Besar. Terus masuk iftitah. Jadi Allahumma. Napa artinya? Ya Allah. Bait. Napa? Jauhkanlah. Sering apa? Bait napa? Jauhkanlah. Baini di antaraku, wa baina dan di antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama sebagai mana ba'atta engkau menjauhkan, engkau telah menjauhkan bainal masyriqi, bainal di antara al masyriqi timur wal maghribi dan barat. Allahumma ya Allah, nakini sucikanlah aku minal khotoya dari kesalahan-kesalahan, kama sebagaimana yunakko disucikan as-saubul abyadu baju putih minad danas dari kotoran. Allahumma ghsil, Allahumma ya Allah, ighsil cucilah khotoyaya kesalahan-kesalahanku bil ma'i dengan air, wasalji dan es salju, wal barot dan embun. Ya, al barot itu embun, wal barot dan embun. Saged Ibu Bapak? Garis besaripun saged nggih. Paling badan garis besaripun. Nggih, leres niku. Tapi kalau mau garis kecil juga lebih bagus, Pak. Coba ya, diulangi sekali lagi. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini di antaraku, wa baina dan di antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana ba'atta engkau telah menjauhkan
bainal masyriqi, di antara timur, wal maghribi, dan barat. Allahumma ya Allah, nakini, sucikanlah aku, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama, sebagaimana, yunaqqas thawbul abyadu, disucikan baju putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma ghsil, ya Allah, cucilah khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, bilma'i, dengan air, wasalji, dan es, wal barod, dan embun. Nggih, Bapak Ibu ngaten nggih. Insyaallah mangke tiap malam Selasa kita ulang-ulang. Insyaallah mangke dangu-dangu apal. Mboten apal nggih nyantol lah pokoke. Nggih, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.